Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah Saudara, dalam seri kali ini, seri Kingdom Disciple, saya ingin saudaraku menyampaikan lebih dalam lagi bagaimana saudara kita bisa menjadi murid kerajaan. Nah ingat saudaraku, murid kerajaan itu tidak dilahirkan, tapi dibuat. Nah, saudara, kita perlu dijadikan murid kerajaan. Nah, bagaimana prosesnya, saudara? Perlu orang yang memuridkan kita supaya kita bisa menjadi murid kerajaan. Nah, saudara, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana, saudaraku, di awal kekristenan kita, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, dan di situ saudara, kita saudara harus dimuridkan seperti Saulus dimuridkan oleh Ananias sehingga dia bertobat, dibaptis, menerima karunia Roh Kudus. Demikian juga semua kita,
kalau kita mau, saudaraku, menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, ya, murid kerajaan, kita perlu dimuridkan supaya kita, saudara, ya, bisa bertobat, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Nah, itu terjadi waktu kita mengikuti SPK pemenang. Saya pengikut Kristus pemenang. Nah, sekarang selanjutnya, saudara, kita perlu terus dimuridkan. Ya, nah itu sebabnya, saudara, kita mau lihat selanjutnya hidup dari Saulus. Nah, saudara, Saulus ini, ya, dia walaupun udah pernah dimuridkan oleh Ananias, tetapi, saudaraku, dia masih perlu selanjutnya, saudaraku, dalam pertumbuhan kekristenannya dia, dalam dia, saudaraku, bertumbuh makin dewasa, Tuhan kirim seseorang dalam hidupnya yang sangat berperan besar. Itulah Barnabas, saudara. Barnabas, saudara, ya, mementor dia. Ya, boleh dikatakan waktu dia, saudaraku, diajak oleh Barnabas kemana, saudara? Yaitu ke Antioquia. Di situ, saudaraku, dia dimentor oleh Barnabas. Nah, Barnabas, saudaraku, mementor dia dengan cara, saudara, tentunya sama-sama pelayanan di jemaat Antioquia. Ya, mereka berdua, ya, sebagai sebuah kompak, komunitas sepakat bersama-sama, saudaraku, mereka melayani, mengajar banyak orang yang ada, saudaraku, di Antioquia. Nah, siapa yang dipakai Tuhan, ya, mementor dia, yaitu Barnabas. Nah, Barnabas ini luar biasa. Karena itu, saudara, hari ini kita mau lihat bagaimana, ya, Barnabas itu dipakai Tuhan menjadi pemurid yang efektif, pemurid yang luar biasa. Nah, kita akan menggali tentang Barnabas ini, supaya kita bisa, saudaraku, satu saat juga, waktu kita mau memuridkan orang lain, kita menjadi seperti Barnabas ini. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, ya, Barnabas ini adalah orang yang, saudara, suka memuridkan orang lain. Nah, saya mau bacakan ayatnya, saudaraku, tentang Barnabas, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 21, saudara. Nah, kita lihat di sini dikatakan, ya, saya bacakan dalam terjemahan lama, ya, saudara. Setelah, yaitu Kisah Rasul 14 ayat 21, setelah diberitakannya kabar kesukaan kepada isi negeri itu, dan beberapa banyak orang dijadikan murid, lalu kembalilah kedua rasul itu ke Listra dan ke Ikonium dan ke Antioquia. Nah, di sini dikatakan, saudara, kedua rasul itu, ya, yaitu jelas di sini adalah Barnabas salah satunya. Nah, Barnabas, saudara, ya, dia dikatakan, saudara, dia itu, ya, memberitakan kabar kesukaan Injil, ya, di negeri itu, dan beberapa banyak orang dijadikannya murid. Ya, jadi, saudara, Barnabas, ya, waktu itu dengan temannya, tentunya di sini adalah, saudaraku, Saulus, ya, atau Rasul Paulus, mereka berdua, saudara, memuridkan banyak orang. Ya, mereka adalah pemurid yang baik. Nah, saudaraku, Barnabas salah satunya, dia adalah pemurid yang baik, saudara. Dia suka memuridkan orang. Nah, kata memuridkan orang, saudara, itu adalah kembali kata mateteo. Mateteo, saudaraku, itu kata yang sama dengan, ya, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19, ya, sampai 20. Pergilah,
jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, menjadikan murid itulah mateteo. Ya, jadi saudara, Barnabas dan Saulus ini, ya, Barnabas dan Paulus, mereka memuridkan, menjadikan banyak orang murid Kristus. Mereka adalah pemurid-pemurid yang baik, saudara. Nah, kita sekarang mau bahas khusus Barnabas saja, saudara. Nah, Barnabas ini kenapa dia adalah seorang pemurid yang baik? Nah, ketika saudaraku Barnabas tiba di Antioquia, ya, dikatakan demikian tentang dia, saudara. Ya, dikatakan Barnabas itu orang baik. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman, ya, sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus, saudara. Jadi Barnabas itu, saudaraku, ya, dia itu orang baik. Ya, pertama dia orang baik. Ya, kedua, saudaraku, dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan iman. Ya, saudara, itu sebabnya, saudara, dia bisa membawa banyak orang kepada Kristus. Ya, dia bisa memenangkan jiwa. Ya, dan bukan hanya memenangkan jiwa, saudara. Tadi dikatakan Barnabas itu memuridkan banyak orang. Ya, mateteo itu, dia menjadikan orang-orang murid Kristus. Dia pemurid yang baik. Nah, jadi pemurid yang baik itu, saudara, adalah pemurid seperti Barnabas. Ya, pertama dia orangnya baik. Ya, artinya dia bertumbuh dalam karakter, saudara. Ya, dia bertumbuh dalam karakter. Dan bukan hanya itu, saudara, dia penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman. Ya, penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman. Artinya apa, saudara? Ya, artinya, saudara, ya, dia itu, ya, dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Ya, dia dikuasai juga oleh firman, sehingga, saudara, dia penuh dengan iman. Ya, saudara, dipenuhi dengan firman. Nah, saudara, Barnabas ini, saudara, adalah pemurid yang luar biasa. Ya, dia bisa memuridkan orang karena dia, saudaraku, memiliki kualifikasi seperti tadi itu. Nah, kalau saudara mau jadi seorang pemurid yang baik, maka pertama, saudara, ya, seperti Barnabas, jadilah orang yang bertumbuh dalam karakter, ya, menjadi orang yang baik. Kedua, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman. Nah, saudara, Barnabas ini begitu penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, sehingga, ya, dia itu, saudaraku, ya, disebut anaknya Roh Kudus. Saudara tahu Barnabas, saudara, itu sebenarnya arti nama Barnabas, ya, itu adalah Barnabas. Bar artinya anak dari. Nabas itu artinya penghiburan atau para, ya, klesis, parakletos. Dari situ keluar kata parakletos, si penghibur. Siapa penghibur itu, saudaraku? Roh Kudus. Rupanya Barnabas yang namanya Yusuf ini, saudara, dia begitu dikuasai oleh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, sehingga dia, ya, serupa dengan Roh Kudus. Dia disebut anaknya Roh Kudus. Wow, saudara. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, maka kita jadi seorang pemurid yang baik. Kenapa, saudara? Ya, karena kita punya sifat seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudara, disebut parakletos. Dari kata para di samping, ya, kletos, saudaraku. Nah, itu ada artinya, saudaraku, berkaitan dengan apa, saudaraku? Ya, dipanggil mendekat, ya. Jadi kita dipanggil mendekat seseorang, saudara.
Ya, jadi parakletos itu intinya gini, saudara, adalah seorang yang mendampingi orang lain, menolong orang itu untuk melakukan apa yang dia, saudaraku, ya perlu lakukan. Dia ditolong, dia dibantu atau dimentor, saudara. Ya, nah, jadi Roh Kudus adalah pendamping, mentor yang baik atau pemurid yang baik. Ya, dia menggantikan Yesus, saudara. Ketika Yesus bilang, nanti kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Nah, ini saudara, seorang penolong yang lain. Artinya nanti dia akan utus Roh Kudus. Dia itu fungsinya sama seperti Yesus. Dia penolong, sebelumnya pendamping, ya. Tapi sekarang ya dia adalah menggantikan Yesus. Jadi Roh Kudus itu pemurid yang baru, saudara. Menggantikan Yesus sebelumnya. Yesus sebelum naik ke surga, di dunia ini dia memuridkan murid-muridnya. Ya, tapi setelah dia, saudaraku, naik ke surga, ya Roh Kudus datang, dicurahkan. Roh Kudus menggantikan dia sebagai pemurid yang baru. Dia akan melakukan pemuritan, ya. Tapi sekarang, saudara, dia melakukannya lebih leluasa dari waktu Yesus. Waktu Yesus memuridkan murid-muridnya, saudara, dia hanya bisa memuridkan mereka di waktu-waktu tertentu dan di tempat tertentu. Ya, karena Yesus dalam bentuk tubuh jasmani terbatas. Ya, dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ketika Roh Kudus datang, saudara, nah, Roh Kudus, saudara, ya, tinggal di dalam hidup manusia, tinggal dalam murid-muridnya, sehingga Roh Kudus, saudara, sang pemurid itu, ya, pemurid agungnya itu, bisa memuridkan murid-muridnya, saudara. Kapanpun, dimanapun, ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya, saudara, ketika seseorang penuh Roh Kudus, dia juga, saudaraku, menjadi orang yang mampu memuridkan, mampu mendampingi orang lain, mampu menjadi mentor buat orang lain. Makanya, saudara, syarat orang yang memuridkan orang lain adalah dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, seperti seperti Barnabas yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mampu memuridkan orang lain. Nah, saudara, demikianlah kalau kita mau, ya, saudara, menjadi pemurid buat orang lain. Maka kita seperti Barnabas seharusnya. Kita orang yang baik, dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Ya, maka kita mampu memuridkan orang lain. Saudara, mari kita jadi Barnabas-Barnabas buat orang-orang lain. Nah, kita sebelumnya juga perlu Barnabas yang memuridkan kita. Jadi, saudara, mari kalau saudara belum punya Barnabas, saudara berdoa, nanti Tuhan utus siapa Barnabas hidup saudara. Nah, kalau di gereja lokal kita, di Abalev Industri, siapakah, saudaraku, bisa menjadi Barnabas, saudara? Nggak usah jauh-jauh, ya, carinya nggak usah jauh-jauh. Kalau di dalam Komsel, ya, tim Fasel, saudara, dan Fasel, saudara, itulah Barnabas buat saudara. Dialah pemuridnya, saudara. Maka datang sama dia, minta dimuridkan, saudara. Oleh siapa? Oleh Fasel, saudara. Oleh tim Fasel, saudara. Nah, kalau Fasel, tim Fasel mau dimuridkan, ya, bagaimana dia, saudaraku, dimuridkan? Mudah. Carilah, saudaraku, Korsel, koordinator, ya, sel group, saudara. Minta dia yang memuridkan saudara. Ya, nah, kalau Korsel perlu Barnabas, perlu pemurid, siapakah, saudaraku, pemuridnya? Nggak usah
jauh-jauh cari Korta, saudara, koordinator area, saudara. Dialah yang saudaraku bisa menjadi Barnabas, pemurid buat saudara. Nah, Korta bagaimana, saudaraku? Ya cari Korwil, saudaraku. Korwil dan penatua-penatua, mereka memuridkan saudara, mereka menjadi Barnabas buat saudara. Bagaimana dengan penatua-penatua? Siapa yang memuridkan penatua? Nah, kalau di dalam Alkitab, penatua itu jamak, saudara. Itu sebabnya penatua itu saling menundukkan diri, saling memuridkan. Jadi kalau saudara tanya saya, Pak, ini siapa yang memuridkan? Oh, saya ada yang bertanggung jawab untuk hidup saya. Ya, mereka itu pemurid saya. Siapa penatua lainnya, saudara? Ya, jadi kita semua ada penundukan diri. Ya, nggak ada orang yang independen. Kamu siapa yang muridkan? Nggak jelas. Ya, kita semua, saudaraku, perlu pemurid. Dan kalau penatua, pemuridnya adalah di antara penatua itu saling memuridkan. Ya, saling tunduk. Ya, ada otoritas yang menaunginya. Nah, demikianlah semua orang di dalam gereja lokal. Mintalah saudara yang satu komsel itu memuridkan saudara. Ya, di dalam keluarga rohani itu, saudara minta dimuridkan oleh seseorang ya yang menjadi Barnabas buat saudara. Nah, sekarang kalau saudara ya memenuhi syarat ini, saudara orang yang baik, saudara penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman, maka saudara juga bisa kayak Barnabas. Saudara bisa menjadikan orang lain murid Kristus. Ya, mari saudaraku, kita menjadi seperti Barnabas sehingga kita, saudaraku, menjadi pemurid-pemurid yang baik. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.